Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan April. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan April ini ya. Oke, kita bahas dulu dari tema kamu. Yang pertama adalah Queen of Wands. Ini kayak kamu yang lagi on fire gitu, atau kamu dilihat sebagai sosok yang karismatik, sebagai sosok yang charming, kayak ada sesuatu yang menarik tentang diri kamu dan bikin orang-orang tuh kayak look up gitu sama kamu. Atau kayak kualitas kamu itu bersinar, karena energi Queen of Wands itu ada sesuatu yang bersinar tentang dirinya, ada sesuatu yang menarik tentang dirinya, atau bisa jadi ini proses glow up kamu, menemukan diri kamu kembali atau bangkit kembali gitu ya. Terus yang jadi tantangannya adalah Three of Cups. Kenapa? Ini bukan tantangan sih, crossing energy itu bisa jadi tantangan atau bisa jadi sesuatu yang membantu kamu gitu. Three of Cups itu harusnya jadi energi yang fun, energi perayaan, energi orang-orang terdekat yang suportif buat kamu. Antara gini skenarionya, di momen kamu bersinar ini, entah kamu berjalan sendiri atau kamu punya support system yang oke, atau justru ada kemungkinan orang-orang di sekitar kamu itu yang apa ya, entahlah menguras energi kamu, entahlah seperti mempunyai dua sisi gitu, di depan kamu menampilkan apa, di belakang kamu menampilkan apa. Jadi ada sesuatu tentang orang-orang di sekitar kamu yang perlu kamu perhatikan gitu. Apakah mereka beneran suportif atau kamu bisa merasakan vibe mereka gitu. Karena harusnya ini jadi energi yang fun, energi yang suportif, tapi ini crossing. Bisa jadi ya, bisa jadi tantangan, bisa jadi suportif buat kamu. Lalu yang ada di alam bawah sadar kamu, kayak gini, aku menemukan sesuatu tentang misteri, dan kamu memecahkan atau menemukan jawabannya, atau ada sebuah hal yang terungkap gitu tentang sebuah rahasia. Aku nggak tahu rahasia ini dalam artian positif, negatif, atau netral gitu ya, tentang sebuah jawaban, tapi ada sesuatu yang akan terungkap di bulan April ini buat kamu. Berhubungannya sama apa? Berhubungannya sama sosok perempuan atau energi feminim yang signifikan di hidup kamu, atau bisa jadi kamu gitu, kayak part dalam diri kamu, pola-pola dalam diri kamu, atau shadow-nya kamu yang akhirnya kamu sadarin untuk kamu integrasikan gitu dalam perjalanan evolusi jiwa kamu. Lalu yang berikutnya, karena di sini energi sun-nya sangat kuat. Apakah aku pernah bilang ini atau enggak sebelumnya ya? Energi Leo-nya itu sangat kuat dalam reading kamu. Pertama, energi sun-nya muncul 2 kali. Lalu di situ ada strength. Strength itu adalah energi Leo juga ya. Mungkin aku pernah bahas di reading kamu sebelumnya atau enggak. Apa ini energi yang keluar lagi, aku lupa gitu. Tapi aku cuma mau bilang itu ya. Terus tadi tentang sebuah hal yang tersingkap, kamu mungkin juga mencari sebuah jawaban gitu, tentang mungkin kayak sesuatu yang filosofis, pertanyaan besar tentang kehidupan, atau solusi, atau jalan keluar, atau keterhubungan kamu dengan sosok feminim ini ya, atau sosok perempuan ini yang kamu kayak berusaha pahamin gitu, tentang pola-pola tertentu. Lalu yang menjadi aspirasi kamu ini dia nih, makanya tadi aku bilang ada sesuatu tentang misteri atau rahasia. Nih, High Priestess yang menjadi aspirasi kamu. Selain tentang misteri dan rahasia dengan konfirmasinya Sun, bisa jadi juga ini signifikansinya dengan perjalanan spiritual gitu. Ya mungkin kamu semakin mendalami perjalanan spiritual kamu, atau kayak ada yang berubah dengan kemampuan spiritual kamu, kayak kamu juga ingin ada yang upgrade gitu ya, kayak punya pemahaman lebih, entah itu hubungannya sama spiritualitas atau keagamaan. Dan bisa jadi juga ya signifikansi bulan Ramadan itu sebagian dari kamu mungkin lebih mendalami lagi gitu keagamaan kamu. Terus sebelum lebih lanjut lagi, ini ada sebuah pesan tentang you're very close to achieving your goal. Pesan ini kayak kamu semakin dekat gitu untuk mencapai goal kamu, atau ada hal-hal yang mau kamu tuju. Ini kemungkinannya di satu sisi ada penontonku yang mungkin capek, mungkin mau menyerah, atau ini sebuah konfirmasi gitu, ayo jalan terus, kamu udah semakin dekat gitu. Nah, kamu tuh di posisi yang mana? Kalau kamu misalnya di posisi yang udah mulai capek, ini sebuah konfirmasi ya, untuk bahwa mimpi kamu itu valid, bahwa yang kamu mau itu valid, dan kamu nggak boleh menyerah gitu. Hanya karena kamu ketemu tantangan atau proses yang kamu laluin cukup panjang gitu ya. Lalu kita bahas di energi waktu lampau, ada Ace of Swords. Jadi gini ya, kayak pemahaman tadi yang berhubungan dengan misteri, tentang sebuah jawaban, tentang menyelami sesuatu atau keagamaan, ini kayak sebuah progres yang berjalan terus-menerus gitu. Pemahaman kamu tentang sesuatu hal. Karena ibaratnya gini, mungkin semesta ingin memberitahu kamu sesuatu, cuman kalau dikasih tahu semuanya brek gitu, tumplek-blek semuanya sekaligus kamu dikasih tahu, mungkin kamu belum siap, mungkin kamu belum punya wadah untuk menampung itu semua. Jadi kayak satu-satu gitu, pelan-pelan, step by step, untuk kamu benar-benar bisa menyerap ini semua atau mengintegrasikan informasi ini atau pemahaman kamu tentang sesuatu hal. Dan mungkin prosesnya
kadang nggak nyaman gitu. Ada hal-hal yang nggak nyaman yang perlu kamu lewatin. Karena di sini ada energi transit, kata kuncinya climate. Ini kartu yang muncul ketika ada ketidaknyamanan yang perlu kamu hadapin. Mungkin ya di bulan April juga ada sesuatu hal yang tidak nyaman gitu. Atau ada hal-hal di mana kamu perlu kuat. Atau kayak dengan energi strength di situ kayak ada aspek-aspek di dalam diri kamu. Misalnya gini, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kamu tahu sebenarnya kalau aku terusin untuk jangka panjang ini nggak baik loh buat aku, kayak part-part di dalam diri kita yang survival mode, fight or flight, atau kayak sisi shadow-nya kita. Makanya kayak ada sesuatu hal tentang shadow itu kan gelap ya, tentang menyelami kegelapan atau memahami kegelapan di dalam diri kamu. Nah, itu sebuah tema yang perlu kamu perhatikan gitu, antara dengan strength di situ, antara kamu perlu tetap kuat, tetap tegar dan berjalan terus, atau memperhatikan sisi shadow kamu atau part-part dalam diri kamu yang perlu kamu integrasikan atau kamu perlu aware ya. Terus juga di waktu yang akan datang, Four of Swords, sesuatu hal yang perlu kamu pikirkan banget gitu. Tentang strategi, tentang sebuah situasi, bisa jadi hubungannya dengan tadi tuh orang-orang di sekitar kamu, atau gini, ketika kita berusaha memahami sesuatu hal, kita perlu kayak mengambil waktu sejenak sendiri dan dalam sunyi ya. Mungkin ini bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini. Lalu juga Four of Swords itu adalah energi pemulihan gitu. Selain mengambil waktu sendiri untuk menemukan jawaban atau untuk berkontemplasi, kamu perlu sendiri juga mungkin untuk nge-recharge diri kamu atau memulihkan diri kamu, entahlah itu berhubungan dengan fisik kamu, mungkin kamu sedang dalam proses pemulihan secara fisik atau pemulihan di hati kamu gitu, dengan banyak hal yang sudah kamu lewatin di belakang. Dan ini sebuah pesan dari semesta, karena gini, kadang ya kecenderungan kamu, bukan kadang sih, seringkali kamu tuh agak sulit untuk memproses emosi kamu, atau emosi itu terasa apa ya, terasa ribet gitu. Jadi kayak aduh udahlah, udah lewatin aja, atau di numbing gitu, kayak kamu mematikan perasaan kamu karena emosi. Kamu sulit untuk dealing sama emosi kamu. Dan ini sebuah reminder ya untuk kamu, apapun yang kamu perlu proses secara emosional gitu, entahlah sedih, entahlah kecewa, bahkan perasaan senang pun ya kamu rasakan gitu. Kalau kamu lagi seneng nggak perlu kayak senyum sekenanya aja gitu. Kalau beneran happy ya dirasakan. Ini sebuah reminder tentang memproses emosi kamu. Tadi strength-nya udah kita bahas. Terus, nah ini suatu part yang fun dengan Page of Cups dari dunia eksternal kamu. Kayak ada komunikasi, ada sesuatu yang fun. Bisa jadi juga kayak entah kenapa aku merasa ini kayak ajakan hangout atau ngumpul bareng, kayak bisa jadi buka bareng gitu atau silaturahmi ya, bisa dimengerti sih dengan suasana bulan Ramadan ini, ada pertemuan dengan banyak orang yang vibe-nya fun. Tapi selain itu juga selain yang berhubungan dengan bulan Ramadan, ada sesuatu yang lain yang kayak berkumpul, ketemu orang atau undangan untuk datang ke suatu tempat, dan itu bakal happy sih buat kamu. Terus bisa jadi juga signifikansinya dengan hubungan romantis, karena di sini ada heart ya. Proses kamu tadi, tantangan yang kamu hadapin, proses yang kamu lewatin juga untuk memproses shadow kamu, itu akan membawa satu chapter baru yang happy, atau membawa kamu pada sebuah koneksi yang fulfilling buat kamu. Terus yang jadi kekhawatiran kamu, Queen of Swords gitu. Entahlah kamu mungkin ini part shadow kamu ya, entah kamu yang sangat kritikal, atau kamu yang mungkin kadang-kadang dingin, kadang-kadang kata-kata kamu itu tajam, atau bisa jadi kamu dealing sama orang seperti ini, orang yang dingin, orang yang kata-katanya tajam. Dan ini yang perlu kamu perhatikan adalah jangan biarkan dengan Queen of Swords gitu, dia tidak membiarkan emosi yang mengambil alih. Dia tetap bisa tenang, berpikir jernih, apapun situasinya, siapapun yang dia hadepin. Kalau nggak ada urusannya lebih baik menjauh. Kalau ada yang perlu dikomunikasikan, komunikasikan dengan netral gitu ya. Lalu di bulan April juga gini, sebuah reminder dengan Seven of Wands dan Mountain ya, itu gambar gunung. Pertama, kalau ada sesuatu hal yang sangat kamu inginin gitu, apapun yang terjadi, kamu berjuang untuk itu, apapun harga yang harus kamu bayar. Dan ini sebuah reminder karena tadi ada pesan tentang orang atau penonton aku yang kayak mungkin udah di titik capek atau mau menyerah. Lalu yang berikutnya adalah ini sebuah pesan tentang kompetisi gitu. Mungkin ada orang-orang di sekitar kamu yang terlihatnya tim kamu atau support system kamu, mungkin juga enggak. Makanya tadi aku bilang, kamu aware, kamu perhatikan dan rasakan vibe-nya ya, untuk kamu benar-benar tahu keberadaan orang-orang ini di hidup kamu. Oke, bukan mau bikin kamu parno, tapi biar kamu aware aja gitu ya. Kalau intuisi kamu bilang sesuatu,
dan kamu lihat pengalaman kamu di waktu lampau dengan intuisi kamu ketika kamu dengerin atau kamu nggak dengerin. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.